Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh dan saya mengajar di SMP 31 Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Peyon pada laptop. Video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas pada salah satu mata pelajaran bimbingan teknis kepala laboratorium yang dilaksanakan oleh UPI Bandung. Nanti video ini akan saya upload pada channel YouTube saya dan akan saya bagikan melalui channel tersebut. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Jajang Suhendar yang telah membimbing saya dalam menerapkan aplikasi ini, sehingga nanti aplikasi ini sangat berguna di sekolah dan dapat saya implementasikan kepada laboratorium yang ada di sekolah saya. Aplikasi Peyon merupakan perangkat lunak yang gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Nanti pada fitur Peyon ini kita dapat melakukan monitoring komputer dan melakukan akses komputer jarak jauh, baik itu berupa remote control maupun berupa pemantauan. Nah, kepada semua komputer yang terhubung melalui jaringan yang sama. Adapun fitur-fitur Peyon yang nanti yang akan kita pelajari di sini merupakan yang pertama ada mode pemantauan. Secara keseluruhan Peyon berjalan dalam mode pemantauan di mana gambaran umum semua komputer klien dan kita dapat melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Nah, kemudian ada mode demonstrasi. Pada mode ini kita dapat memulai presentasi melalui jarak jauh. Bisa kita menampilkan secara real time. Anda dapat memilih antara layar penuh dan demo jendela. Selama demo layar penuh, konten layar Anda akan ditampilkan dalam layar penuh pada komputer jarak jauh. Selanjutnya, kamu juga dapat mengunci layar pada komputer klien. Terlebih dahulu, kita mencari aplikasi Peyon pada Google. Kemudian kita pilih download. Nah, sebelum mendownload, ini ada dua pilihan. Yang pertama Windows 64 bits, yang kedua Windows 32 bits. Maka terlebih dahulu kita lihat laptop kita. Kita ambil di This PCs, kemudian kita klik kanan. Di sini kita klik Properties. Maka dapat kita lihat di sini. Yang pertama device name, ini nama laptop kita. Kemudian ada RAM-nya, ada 8 RAM. Kemudian ada di sini sistem tipe, itu ada 64 bits. Setelah kita mengetahui laptop kita 64 bits, maka kita pilih yang kita download adalah yang 64 bits. Kita tunggu, proses sedang berlangsung, proses pendownloadan. Nah, kalau udah selesai mendownload, kita ambil aplikasi Peyon tersebut, lalu kita install. Boleh kita klik dulu. Kita tekan yes.
Nah, kita tunggu. Nah, pada proses penginstalan pertama di sini kita klik next. Kita klik I agree, kita klik next. Nah, untuk komputer master, kita klik kedua-duanya nih, Payeon Master dan Interception Driver. Nah, kemudian kita install. Nah, kemudian run Payeon configuration now, finish. Nah, kemudian muncul Payeon Configurator. Nah, di sini di general kita pilih pertama ada language, kita boleh memilih di sini bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada method key di sini kita pilih key file authentication. Nah, selanjutnya key di sini masih kosong ya seperti ini. Kemudian kita klik buat pasangan kunci. Nah, kemudian kita klik tulisannya kita tulis ya sesuai dengan apa yang ingin kita namakan terhadap master kita. Terus sini saya mengetik lab_Khairul. Nah, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, muncul di sini ada lab Khairul privat dan ada lab Khairul public. Nah, kemudian kita klik yang lab Khairul jenis public, kemudian kita ekspor. Kita ekspor, kita simpan di flash disk atau hard disk eksternal. Nah, kita simpan di hard disk eksternal. Namanya kita tidak usah kita ganti, kita biarkan. Kita save. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke lokasi dan komputer, di sini kita nanti akan membuat lokasi, nama lab kita, dan juga komputer klien. Maka dari itu, kita terlebih dahulu melihat nama dari komputer klien kita. Spesifikasi pada komputer klien itu sama dengan yang terdapat pada komputer master. Yang pertama kita klik dulu File Explorer, kemudian kita klik This Species, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik Properties. Maka muncul di sini ada device name, berarti ini adalah nama dari komputer klien. Dan juga di sini ada RAM-nya 4 RAM, kemudian sistem tipenya juga di 64 bits. Nah, maka kita ambil dulu namanya ini, nama dari komputer klien. Kita kembali ke komputer master. Di sini kita klik lokasi dan komputer atau location and komputer. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian di sini kita klik tanda tambah dan kita lokasi baru ini kita klik 2 kali. Kita tulis, kita ganti namanya dengan yang kita tulis pada kunci autentifikasi tadi. Nah, di sini kita bikin lab
Khairul, sama dengan yang pertama kita bikin. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian nama komputer, nah di sini kita isi nama dari komputer klien. Nah, kita klik tanda tambah pada bagian bawah. Nah, komputer barunya kita masukkan nama dari komputer klien tadi adalah laptop strip 1U. Nah, namanya adalah laptop 1 USLG 1IG. Nah, kemudian kita copy, kita pastekan pada alamat host. Nah, kemudian kita apply. Kita tekan yes. Nah, selanjutnya kita instalkan terlebih dahulu aplikasi Payeon pada komputer klien. Kita tunggu proses penginstalan. Kemudian kita lanjutkan next. I agree. Next. Nah, pada komputer atau laptop klien, Payeon masternya ini tidak kita checklist. Jadi yang kita checklist ini adalah interception driver. Kemudian kita install. Nah, pada pengaturan general kita boleh di sini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian metodenya juga kita gunakan key file authentication. Nah, selanjutnya boleh kita apply untuk mengganti bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita klik authentication key. Dia akan masih kosong seperti ini ya. Kemudian kita impor dari kunci yang sudah kita ekspor dari komputer master. Kemudian kita open. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti kita telah dapat melakukan terhubung dengan komputer master. Nah, pada location and komputer juga sama. Di sini kita klik tanda tambah, kemudian new location. Kita tulis namanya sesuai dengan nama yang sudah kita tulis pada sesuai dengan nama yang sudah kita tulis
pada komputer master. Tadi kita tulis lab Khairul. Play, yes. Nah, jika sudah kita lakukan ini untuk komputer, ini kita biarkan kosong. Selanjutnya kita kembali ke laptop atau komputer master. Nah, setelah kita isi nama komputer klien dan juga alamat atau lokasi dari lab kita, kemudian kita keluar dan kita ambil Payeon Master yang sudah muncul di desktop. Nah, kita klik, maka tampilannya seperti ini. Kita klik checklist, kemudian muncul nama komputer atau laptop klien. Nah, antara laptop klien dan laptop master itu harus terhubung pada jaringan yang sama, baik itu melalui kabel maupun melalui WiFi. Nah, kita tunggu jika jaringan ada, maka nanti laptop atau komputer klien akan muncul seperti yang tampil pada layar komputer klien. Di sini telah tampil layar dari laptop klien. Nih bisa kita lihat di sini. Nah, untuk melakukan fitur-fitur yang lain kita bisa menggunakannya di sini. Misalnya kita ingin mengunci laptop klien. Kita klik dulu komputernya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita kunci. Nah, jika sudah terkunci seperti ini, maka pada laptop klien itu sudah terkunci, tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita coba fitur yang lain, yaitu dengan menggunakan remote control. Nah, di sini juga kita bisa melakukan mengakses layar pada komputer klien. Misalnya kita ingin membuka Google. Nah, maka pada laptop klien itu akan terbuka dengan sendirinya tanpa dikerjakan oleh pemegang laptop. Nah, ini salah satu contoh ya penggunaan remote control pada aplikasi Payeon. Lakukan mengakses layar pada komputer klien. Misalnya kita ingin membuka Google. Nah, maka pada laptop klien itu akan terbuka dengan sendirinya tanpa dikerjakan oleh pemegang laptop. Nah, ini salah satu contoh
ya, penggunaan remote control pada aplikasi Payeon. Fitur selanjutnya ini juga bisa kita menyalakan ulang, merestart dan mematikan, mengunci ya, membuka dan membuka kunci, login, dan juga kita bisa mengirim pesan. Nah, dan juga membuka website pada komputer klien. Dan juga bisa mengirim file atau mentransfer file. Kemudian juga kita bisa memberi tangkapan layar pada komputer klien. Ya, banyak sekali manfaat dari penggunaan Payeon ini, sehingga dalam pembelajaran melalui lab komputer, jadi ketika kamu menerangkan, kamu dapat mengunci laptop dari klien agar siswa yang berada di depan laptop itu tidak melihat laptop atau tidak terpecah perhatiannya terhadap laptop atau komputer. Maka dari itu penggunaan aplikasi ini sangat bermanfaat sekali. Ini kita coba lagi untuk menghidupkan menggunakan shutdown ya, power shutdown untuk mematikan komputer klien. Kita isi waktunya, mungkin kita isi waktunya 1 detik. Nah, dapat kita amati pada komputer klien itu sudah shutdown. Nah, pada layar komputer kita ini juga sudah shutdown. Ya, dia cuman masih menunggu update-nya karena di sini dia proses update pada komputer klien. Kita juga bisa nyalakan, menghidupkan. Kita juga bisa melakukan tangkapan layar. Kita coba melakukan tangkapan layar pada komputer klien. Nah, jadi screenshot berhasil kita lakukan. Dan bisa kita coba file transfer ke komputer klien. Nah, ini kita transfer ke komputer klien. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan pemirsa semuanya bisa melakukan dan menerapkan bagaimana menginstal dan menggunakan aplikasi Payeon pada
komputer master dan juga pada komputer klien di sekolah. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.